Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Ibu Debibik Nabiatul Fauzia selaku dosen pengampu hadis Tarbawi, dan teman-teman presentator yang saya cintai dan saya banggakan, serta seluruh teman-teman yang sudah bersedia hadir bergabung pada kesempatan hari ini. Jadi di sini kami dari kelompok 4 PKM Hadis Tarbawi Pendidikan Agama Islam Unsika ingin sedikit sharing session bersama teman-teman tentang hadis macam-macam syahid. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nursifa Isnani Kurnia selaku moderator, dan ada teman-temanku yang paling terbaik dan yang aku sayangi, ada Teh Tika Aprilia, ada Teh Isti Mahfuzah, ada Teh Regita Ayu Ditama, dan ada Teh Nur Aziza Sarifah, serta Aoki Ahmad Rifai selaku presentator. Mungkin biar mempersingkat waktu, boleh teman-teman langsung presentator nanti langsung mulai aja ya. Sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk share screen terlebih dahulu kali ya. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada teman-teman presentator. Baik, terima kasih kepada Teh Syifa Isnaini Kurnia. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai hadis. Hadasana Ahmadu Abi Bakri Abu Mushabi Qala hadasana Muhammad Ibrahim bin Dinari an Abi Zibi an Sa'idi Mukburiyin an Abi Hurairata Qala qultu ya Rasulullah inni asma'u minka hadisa kasira ansahu qala besut rida aka fasabat tuhu qala fagorofa biyadahi summa qala zummahu fazamamtuhu fama nasitu syai'a badahu hadasana Ibrahim Munziri qala hadasana Nu'abi Fudaki bihadza awa qala goza qala arrafa biyadihi fihi Rawahu Bukhari. Langsung saja terjemah dari hadis yang telah dibacakan oleh Tika, yaitu menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi dari Abi Salih dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5. Orang yang mati syahid akibat penyakit taun, orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 4940. Baik, selanjutnya itu ada syarah hadis. Kalimat yang ada di terjemah yang sudah dibacakan tadi, itu kan ada kata-kata, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan. Lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan memberikan ampunan untuknya. Nah, dalam hadis ini tuh menunjukkan keutamaan untuk menyingkirkan bahaya untuk orang lain, karena termasuk dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. An-Nawawi saat mensyarah hadis ini juga menyebutkan beberapa arti, di antaranya yaitu penderita yang sakit perut atau bisa disebut dengan diare, penderita edema atau busung air, orang yang membusuk perutnya, serta atau orang yang mati karena sakit perut. Dan juga ada kata al-ghori yang artinya orang yang mati tenggelam di dalam air, dan kata sobbudat yang artinya orang yang mati tertimpa reruntuhan.
Lanjut, para ulama juga berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian di dalam hadis ini tuh dihitung kesyahidannya oleh Allah karena keganasan atau kesakitannya yang luar biasa ditimbulkannya. Nah, maksud syahid di sini yaitu selain yang gugur di medan perang, ia juga ada yang namanya syahid ketika di akhirat kelak akan mendapat pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang, meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Nah, orang yang mati syahid ini menjadi 3 macam. Yang pertama itu syahid di dunia dan di akhirat, yang maksudnya adalah orang yang terbunuh dalam medan perang melawan orang-orang kafir. Yang kedua itu syahid di akhirat, yang artinya mereka yang disebutkan di dalam hadis yang sudah disebutkan tadi. Yang ketiga ialah syahid yang di dunia bukan di akhirat, yaitu mereka yang haus akan harta rampasan perang atau disebut ghanimah atau mati saat lari dari medan perang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Isti. Selanjutnya, ada pelajaran dapat dipetik oleh hadis. Hadis di atas memasukkan mat'un, orang yang meninggal karena wabah ta'un, ke dalam kelompok syuhada, orang-orang yang mati syahid. Maka, berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Namun, menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat, berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan akhirat. Oke, baik, kesimpulannya, syahid adalah muslim yang ketika berperang atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala membela kebenaran, mempertahankan hak dengan penuh kesabaran, serta keikhlasan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para fuqaha di antaranya Syekh Nawawi Al-Batani dan Syekh Wahab Juhaili menyebut ada 3 jenis mati syahid. Pertama, mati syahid di dunia, namun bukan di akhirat. Artinya, seseorang mati di medan perang untuk mendapatkan dunia, bukan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mati syahid yang tidak dihitung di dunia tetapi di akhirat. Keadaan ini dicontohkan dengan mati karena tenggelam ketiban benda yang rubuh, dan mati karena kecelakaan atau ketabrak. Selain itu, mati syahid yang tidak dihitung di dunia tetapi di akhirat juga termasuk pada jenazah yang meninggal karena sakit perut. Terakhir, mati syahid di dunia maupun di akhirat artinya orang yang melakukan ini mati di medan perang dengan niat bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Siap, terima kasih buat teman-teman presentator yang sudah memberikan materinya. Selanjutnya kita buka ini ya, bukan sesi tanya jawab, tapi kita lebih ke sesi sharing session diskusi bersama-sama ya teman-teman. Buat satu teknik 2 orang aja. Ada yang ingin ditanyakan atau nggak ada yang ingin sharing-sharing atau gimana teman-teman? Ya, kakak PKM dari mahasiswi dan mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya izin saya kita di sini sharing ya, bukannya saling bertanya gitu ya. Oh, siap-siap. Ini sangat membantu sekali Teteh Muri ini. Tadi kan dijelasin kita ini tentang mati syahid ya. Iya, Teteh Muri. Kan kalau orang yang menuntut ilmu itu juga kan masuknya ke dalam orang yang sedang berjuang di jalan Allah dalam menuntut ilmu kan ya. Semisal dia itu anak pesantren. Ketika dia masih dalam pesantren mungkin dia merasa ada masalah gitu ya. Atau dia lagi merasa nggak betah. Kemudian dia kabur dari pondoknya gitu. Dia kan keadaannya sebelumnya itu dalam pesantren kan menuntut ilmu. Tapi ketika dia kabur, merasa nggak betah gitu, terus dia mengalami musibah, kecelakaan yang mengakibatkan dia meninggal. Kemudian meninggalnya dia itu disebut mati syahid atau bukan ya, kakak-kakak dari pemateri bisa dijelaskan? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, Teh Muri lebih ke pertanyaan ya, bukan ke sharing session.
Oh iya. Iya, Itu promo. pertanyaannya Teh Muri, bukan sharing session. Iya, nanti dirubah lagi Iya, Teh Muri iya. karena main Muri ya. Boleh dijawab oleh teman-teman pemateri? Boleh. Cuman kita sistemnya kita nunggu nanti untuk akhir dulu ya Teh Muri, nanti langsung kita jawab semuanya kok ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi buat Aat dan Teteh yang lainnya? Mungkin kita sekalian nunggu ada AA dan Teteh yang ingin bertanya, kita boleh sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang lainnya boleh on cam buat Teh Indri, Teh Nisa, Teh Yani, Teh Rika itu, terus Muhammad Reza. Itu ada Mas Omar, coba tolong Mas Omar on cam dulu untuk dokumentasi. Aduh, Siap. kita minta tolong bantuannya ya. Iya, siap. Ayo teman-teman, 1, 2, 3. Ya. Ada yang ingin bertanya kembali A dan Teteh? Mungkin buat Teh Muri izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu bentar ya. Teh Muri, aku boleh izin menjawab pertanyaannya? Iya, Sob. Silahkan Teh Tika. Kan orang-orang yang mati syahid itu kan ada 5 macam ya yang disebabkannya. Yang pertama kan karena wabah penyakit, kedua penyakit perut, ketiga tenggelam, keempat tertimpa reruntuhan atau benturan, dan yang kelima itu syahid dalam peperangan fisabilillah menurut hadis riwayat Bukhari. Nah, tadi kan pertanyaan Teh Muri kan, apakah orang yang kecelakaan itu bisa termasuk ke dalam mati syahid, gitu kan ya Teh Muri? Iya, Teh. Ya, kalau misalnya menjawab pertanyaan ini kan secara tekstualnya memang tidak disebutkan kategorinya tersendiri ya. Namun ada sebagian ulama itu menggolongkannya ke dalam mati syahid yang nomor 3 tadi yang udah aku sebutin, yaitu akibat tertimpa reruntuhan. Jadi meskipun orang yang meninggal akibat kecelakaan tergolong syahid, maka jenazah dimandikan dan disolatkan, hanya saja mereka kan pahala syahid di mati syahid jenis pertama, yaitu wabah penyakit. Jadi orang yang kecelakaan ini termasuk dalam mati syahid di beberapa pendapat para ulama, karena jenazahnya itu wajib pula dimandikan. Kan tadi kan konteksnya pertanyaan Temur itu kan ketika ada anak pondok nih yang kabur dari mengalami kecelakaan, itu termasuk mati syahid nggak? Kalau aku baca di beberapa kajian artikel juga, itu sih ada beberapa ulama yang menggolongkan ke dalam mati syahid karena disebutkannya dalam poin ketiga, yaitu tertimpa reruntuhan atau benturan. Gitu Teh Muri. Mungkin dari teman-teman PKM, Teh Regita, Teh Syifa, Teh Ajija, Bang Oki, dan Teh Isti, mungkin barangkali ada yang ingin menambahkan, atau teman-teman yang lain, Bang Reja, Teh Indri, Teh Nisa, Teh Yani, Teh Rika, atau Teh saudara kita, atau yang lain, mungkin barangkali ada yang mau menambahkan lagi, supaya jawabannya lebih luas gitu. Silakan. Itu saja moderator, jawaban dari aku selaku Teh Tika. Terima kasih. Boleh menyanggah nggak sih? Menambahkan gitu? Oh boleh, Mamur. Maksudnya Teh Muri, silakan. Boleh. Kan itu masuknya tuh dia sedang bermaksiat nggak sih si anak pondoknya itu? Karena kan dia kabur gitu dari jalan fisabilillah dalam menuntut ilmunya gitu. Itu emang masih termasuk ini ya? Masih termasuk mati syahid gitu nggak sih? Soalnya posisi dia dalam keadaan bermaksiat dari pondok gitu, keluar dari pondok, kabur tanpa adanya izin gitu loh. Oh ya. Silakan. Teh Muri. Iya. Karena Bang Oki lebih berpengalaman mungkin ya di Kok sebelumnya mau nanya lagi nih. Itu tuh kabarnya itu dalam artian konteksnya itu kangen sama orang tua atau sudah jenuh atau bagaimana nih? Soalnya kalau semisal konteksnya yang kabur, baik. ya. Mungkin konteksnya nggak betah di pondok. Kalau semisal
Ya, nggak betah di pondok tuh karena jenuh gitu, terus nggak betah lah intinya bukan karena kangen sama orang tua, kan ada ya, Ada. santri itu nggak semuanya dalam keadaan baik gitu ya, orangnya baik, yang nurut gitu. Heeh. Dia tuh orang yang bisa dibilang, nggak terlalu patuh dengan aturan yang ada di pondok, begitu, Kak. Kalau misalnya untuk, apa namanya, wallahu alam ya, wallahu alam di sini maksudnya, kan si anak itu hitungannya masih di jalan, apa, menuntut ilmu kan ya. Kalau misalnya untuk kategori syahidnya, kalau menurut saya syahid, soalnya dia masih dalam kategori menuntut ilmu gitu loh, Teh Muri. Mungkin emang yang dilakuin sama si anak tersebut kurang baik ya, atau bisa dibilang nggak banget untuk dicontoh gitu ya. Cuman untuk syahidnya, karena dia kan masih, apa namanya, di jalan menuntut ilmu gitu loh, Teh Muri. Atau Teh Syifa tadi mau menambahkan? Ya kan karena aku juga sedikit nambahin ya Teh Muri. Mungkin kalau aku salah aku bisa dikoreksi sama teman-teman. Ya kan tadi karena yang masuk dari Teh Regita sampaikan kan, jadi tergantung dari konteks anak tersebut mau perginya itu karena apa. Kalau emang dia perginya karena hal buat kebaikan, karena menurut aku kalau dia nggak betah mungkin karena dia juga masih dalam konteks menuntut ilmu, itu bisa kita katakan dengan baik. Karena aku juga pernah dengar sebuah kisah yang katanya ada seorang ulama yang membunuh 99 orang. Tapi dia tuh ingin bertobat, cuman kata kalau nggak salah kata rohib ya kalau nggak salah itu katanya dia tidak bisa untuk masuk diterima tobatnya, dan akhirnya beliau pun malah membunuh rohib tersebut. Jadi beliau genaplah 100 yang beliau bunuh itu. Tetapi jika emang kan kalau kita logikanya ya mana ada sih orang yang ngebunuh itu masuk surga gitu ya teman-teman. Cuman karena niat dari sang pembunuh itu dia ingin tobat kepada Allah, dia pun akhirnya menanyakan kembali kepada para tokoh ulama. Dan ada satu tokoh ulama yang mengatakan bahwa tobat dia tuh bisa diampuni karena apa? Karena niat hati beliau juga sudah ingin memperbaiki semuanya. Jadi antara sahid atau tidak sahidnya mati seseorang itu kan bukan kita yang menentukan ya teman-teman ya. Itu kan juga Allah yang menentukan. Jadi ibaratkan emang kalau seorang anak pondok tersebut masih ada niat keluarnya itu karena hal kebaikan dan dia mengalami kecelakaan, itu mungkin menurut kami dari kelompok 4 itu bisa kita katakan sebagai ya mati kebaikan karena dia juga masih tetap anak yang sedang menuntut ilmu. Mungkin dia keluarnya juga karena nggak betah mau menuntut ilmu di tempat yang lain mungkin gitu ya Teh Muri ya. Gimana Teh Muri? Iya. Boleh minta pendapatnya dari Teh Hajijah? Oh boleh silakan Teh Ajijah. Iya sih Boleh. sebenarnya tadi juga kan sesuai konteksnya tadi kan si anak ini tuh masih menjadi anak ini ya santri gitu. Nah dia tuh keluar mungkin karena jenuh, mungkin gara-gara dia masih baru atau masih menyesuaikan dengan keadaan di pondoknya gitu ya, dan dia mengalami kecelakaan. Nah sebenarnya saya juga sependapat dengan Kak Gita, dikarenakan dia juga masih menuntut ilmu posisinya dan dia juga masih seorang pelajar gitu. Jadi mungkin bisa dikategorikan itu mati syahid gitu. Tapi kembali lagi kita mungkin hanya bisa mengategorikan gitu kalau itu tuh sebuah mati syahid. Tapi nanti ya wallahu alam gitu, hanya Allah yang tahu gimana kelanjutannya gitu, itu mati syahid atau bukan. Seperti itu Teh Muri. Iya, makasih kakak-kakak PKN. Sama-sama. Iya, sama-sama Iya. Teh Muri. Terima kasih juga. Sama-sama sama-sama Teh Muri. Baik, bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang mau kita diskusikan kembali? Atau mungkin teman-teman sudah waktunya tidur siang gitu ya? Kalau aku sih pengennya lebih luas lagi ya kajiannya biar tambah wawasan ilmunya juga. Oh, Boleh baik, lah Mas. sharing-sharing yang lain. Oh, baik. Oh, kebetulan mungkin ada yang mau berpendapat kembali tadi tentang
pertanyaan Teh Mori. Mungkin dari Bu Rika boleh. Bu Rika, ada Bu Rika gak? Tadi ada Bu Rika kan? Atau enggak dari A Imam, boleh A Imam. Siapa tahu A Imam punya pendapat untuk memberikan sebuah statement kepada pertanyaan tadi Teh Muri itu. Atau Izin Teh Mas Om. Moderator. Tadi katanya Areza mau nanya. Oh, boleh Areza, silahkan. Areza kalau nanyanya malu di sini boleh kok PC aku di WhatsApp ya. Gimana? Di sini aja nggak apa-apa ya. Boleh. Ya, bismillah. Ya, silakan, Kak. Pertanyaannya bukan diskusi. Jadi tadi dari kesimpulan di situ dijelaskan kedua, mati syahid yang tidak dihitung di dunia tetapi di akhirat. Keadaan ini dicontohkan dengan mati karena tenggelam, ketiban benda yang rubuh, mati karena kecelakaan atau ketabrak. Nah, dari beberapa kejadian ini, apakah ada maksudnya semua orang yang meninggal karena hal-hal tersebut itu disebutkan mati syahid, atau ada beberapa ketentuan, misalkan dia orang Islam terus kemudian dia meninggal karena kejadian tersebut disebut mati syahid, atau ada juga orang yang semasa hidupnya memang dari awal sampai dia meninggal selalu melakukan maksiat, terus hal-hal yang tidak baik, terus ketika dia meninggal misalkan ketabrak, itu juga disebut mati syahid, seperti itu. Ya, jadi pertanyaannya, apakah semua orang yang meninggal karena kejadian tersebut mati syahid, atau ada beberapa ketentuan harus dia orang Islam, seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, makasih Areza buat pertanyaannya. Mungkin nanti kita izin buat mendiskusikan terlebih dahulu ya Areza ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Kang Reza, tadi kan nanyanya teh kata ada nggak sih kategorinya orang yang mati syahid gitu ya? Sama, ya yaudah aku jawab yang itu dulu ya Kang. Nah, kategorinya tuh ada menurut ulama Hanafiyah. Orang yang mati syahid itu orang yang mukallaf, pertama muslim, yang ketiga suci dari hadas, dan mereka yang terbunuh secara zalim dengan luka-luka. Itu menurut ulama Hanafiyah. Nah, sedangkan menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa orang yang mati syahid itu ialah mereka yang hanya ikut di dalam perang fisik saja, meski matinya di negeri Islam dan tidak ikut membunuh, meskipun berjanabah dan bukan orang yang keluar dalam keadaan hidup meski ditolong oleh lawan. Nah, sedangkan ulama dari kalangan Syafi'iyah menyebut bahwa orang yang mati syahid ialah mereka yang mati karena sebab memerangi orang-orang kafir ketika terjadi peperangan. Terus tadi kan nanya juga ya, kalau misalnya meninggal karena tenggelam itu gimana gitu kan. Nah, di sini menurut Syekh Wahab Zuhaili menjelaskan di dalam kitabnya yang Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, nah itu disebutnya syahid akhirat saja, seperti orang yang meninggal teraniaya tanpa adanya peperangan, meninggal akibat sakit perut, wabah penyakit, tenggelam, meninggal sebab berkelana, terus meninggal ketika mencari ilmu, dan lain-lainnya. Begitu kurang lebih. Kang Reza gimana? Bagaimana Reza? Berarti kalau nggak salah itu orang yang mati syahid kan dijamin masuk surga ya? Terus Ya. Berarti walaupun tadi kan menurut Hanafiyah, orang yang terbunuh karena kezaliman itu juga bisa disebut mati syahid. Betul. Apakah orang yang memang sering maksiat terus dia terzalimi sampai terbunuh, dia juga terbilang mati syahid atau tidak?
Mungkin kalau misalnya konteks itu, ini ya, Kang, apa kita harus seperti yang tadi udah dijelaskan sama Teh Syifa gitu ya, dia itu ada niat atau iktikat baik untuk bertobat enggak gitu, atau mungkin, di dalam hatinya dia itu dia tulus untuk bertobat atau enggak gitu. Kalau misalnya untuk kategori ini gitu ya, eee, kita nggak tahu nih, maksud Akang nih dia tuh udah ada niatan baik atau belum nih, Kang? Aku mau Belum, nambahin ya, belum. Kang. Izin menambahkan boleh nggak? Iya, Boleh, boleh, silakan Kang. Teh Indri. Dari yang saya baca, mati syahid itu ada dua, sugro dan kubro. Jadi kalau sugro itu yang mati di jalan Allah itu. Nah, sedangkan kubro itu yang tadi ada di hadis Bukhari itu yang meninggal karena penyakit, tenggelam atau kecelakaan itu masuknya ke mati sugro. Ya, mati syahid sugro. Nah, mati syahid sugro itu menurut hadis riwayat Tirmizi hanya sebatas mendapatkan pahalanya sama halnya dengan orang yang beritikaf di masjid selepas sholat subuh sampai datangnya waktu duha. Kemudian ia menunaikan sholat duha 2 rakaat. Bagi mereka yang melakukannya, mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji dan umroh secara sempurna. Jadi mungkin kalau syahid kecelakaan atau seperti itu mungkin di masa lalunya dia sering berbuat maksiat, ketika kecelakaan dimasukinnya ke dalam mati syahid sugro. Nah, diberikan untuknya sebagai takzim memuliakan dan pengobat hati bagi keluarganya yang ditinggalkan. Sekian. Maaf kalau salah. Baik, Teh Ami, makasih buat tambahannya. Bagaimana Areza? Ya, mungkin dari tadi yang disampaikan, berarti kalau kategorinya syahid sugro itu hanya mendapatkan pahala tapi tidak dijamin untuk masuk surga. Mungkin seperti itu ya. Karena mungkin menurut aku tuh pikatnya sebenarnya orang muslim itu dia bakal masuk surga kan ya ayah. Tetapi mungkin ada caranya, kita tergantung bagaimana amal kita di dunia dulu. Apakah amal kitanya mempermudah kita untuk kita bisa masuk ke surga, atau amal kita tersendiri itu malah mempersulit kita untuk masuk. Karena setahu aku dari guru ngaji aku dulu pernah bilang, sebenarnya orang mukmin tuh bakal insya Allah masuk surga. Ibaratkan gini, pakaian yang bersih apabila dia mau masuk lemari pasti dia dicuci terlebih dahulu kan, A. Jadi sama halnya dengan kita, apabila kita mau mendapatkan hal yang bersih dan tempat yang terbaik, pasti kita ibaratnya itu dicuci terlebih dahulu di ya api neraka gitu. Mungkin tergantung dari amal dan perbuatan kita di dunianya juga itu untuk bekal kesananya. Itu Aeza gimana? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Aeza. Kalau nanti kurang paham bisa kita diskusi kembali lagi ya Aeza ya. Iya, Mas. PC apa di sini? Oh, mau PC boleh dong. Aduh tuh HP aku sampai jatuh aja sih ngomong. Ya, tadi kan menawarkan itu untuk PC. Oh, iya boleh. Nanti kita PC lanjut di belakang ya. Iya, boleh. Di belakang layar aja ya. Oh, iya dong, jangan dibilang-bilang di sini ya, nanti takutnya ada netizen yang suka ngebully saya. Iya, boleh, boleh. Oke, Makasih berarti ya, tadi Kak. Teh Siva ya. Mana? iya, sama-sama Aiza. Makasih juga ya Aiza buat masa depannya. Gimana? Bohongin kita ini lebih biar relax aja ya, intermezzo. Ya, biar nggak terlalu serius. Betul, karena kalau yang serius kalau kamu udah ke rumah, gimana ceritanya? Nah, tadi kita kan perjanjian di awal saya bilang 1 tehmid 2 penanya ya. Jadi sudah 1 tehmid dan 2 orang penanya. Apa ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Mungkin takutnya ada yang mau ngabuburit. Jadi ada yang ngebantu-bantu orang tua juga kan mau lebaran kita insya Allah. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin dicukupkan saja ya teman-teman ya. Iya, boleh Teh Syifa. Iya boleh Teh Syifa, dicukupkan aja. Baik. Terima kasih untuk teman-teman. Ya,
Mungkin terima kasih buat teman-teman presentator yang sudah memberikan materinya sangat luar biasa, dan para teman-teman yang sudah bersedia setiap saat hadir kepada kita. Jangan lupa nanti kita bertemu lagi rencananya malam ini ya teman-teman ya. Iya, rencananya. Nah, iya kita rencana malam ini mungkin nanti malam hari kita bisa bertemu kembali ya teman-teman di pukul 8:30 setelah salat tarawih. Mungkin sekian yang bisa saya dan kelompok saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Teh Siva. Ya, sama-sama Aiza. Ini mah beda udah